Nama saya Tarna, usia saya 42 tahun. Posisi saya di Respiro, Printing Head Manager. Lama bekerja di Respiro saya 4 tahun, kurang lebih. Saya mempunyai anak 2. Yang pertama umur 14 tahun. Sekarang lagi di pesantren. Yang kedua cewek umur 18 bulan. Sekarang lagi lucu-lucunya. Awal mula ke Korea itu tahun 2010, bulan 5 kalau nggak salah. Itu saya daftar di, kan PJTK itu, G2G programnya, sektor fishing. Nggak cerita saya berangkat, nyampe di Korea. Awalnya itu saya bener tuh, masih 1 minggu awal itu bekerja di fishing. 2 minggu, 3 minggu baru ketahuan tuh. Ternyata saya tuh nggak di fishing saja tuh. Oh ternyata saya tuh ke kebun, ke sawah, kadang-kadang ke tambak, kadang-kadang juga ke laut. Jadi bener-bener apa ya, saya berangkat jam 3 malam, pulang itu jam 7, jam 8 malam. Istirahat itu paling 1 jam siang buat makan. 1 bulan berlanjut, saya protes dong ke majikan saya. Kenapa kok di kontrak kerja saya itu di fishing, bahwa nanti kerjanya di mana, apa, jam kerjanya bagaimana, itu tersanung semua. Ternyata kenyataannya itu di sana itu jauh berbeda. 1 bulan pertama saya ngomong, walaupun saya nggak bisa bahasa, tapi sebisa saya gitu, sebisa saya ngomong ke majikan saya, ke bos saya, ini bagaimana saya tunjukin tuh namanya SLC, kontrak kerjanya itu, tunjukin saya bosnya itu. Ini loh kenapa, saya kan perjanjian kerja itu di fishing, kenapa kok saya ke sawah, ke kebun gitu, kadang-kadang ke mana ke tambak, kadang-kadang juga ke tengah laut gitu, kenapa kok begini gitu. Nah, terus bos saya ngeles gitu loh. Iya, nanti bulan depan katanya, nanti kamu di fishing saja. Kamu nanti tuh ngurus tambak di laut saja katanya gitu. Saya terima tuh, misalkan mungkin ya. Ternyata saya lihat bulan berikutnya itu ya begitu lagi ternyata. Kenapa saya memutuskan pulang? Ada 2 hal. Yang pertama, saya itu 1 manut guru. Yang kedua, karena keluarga. Kenapa karena keluarga? Karena saya selama 8 tahun di Korea, saya belum pernah pulang sama sekali. Dan saya belum pernah ketemu sama sekali sama anak saya. Dari mulai umur 20 bulan sampai kelas 4 SD, waktu 5 tahun yang lalu itu kelas 4 SD, itu belum pernah ketemu sama sekali. Awal mula saya di Respiro itu dapat rekomendasi ya dari Mas C. Saya disuruh belajar di Respiro. Singkat cerita saya magang di Respiro selama 1 bulan. Waktu itu langsung dipercaya untuk mengerjakan punyanya Respiro. Waktu singkat cerita juga itu, waktu itu kan kita itu nggak ngerti produksi ya, sama sekali nggak ngerti produksi, bagaimana produksi itu. Tapi sudah dikasih kesempatannya, sudah Bismillah gitu ya. Sampai suatu saat, suatu ketika waktu itu, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu rontok semua. 400 pieces rontok semua itu waktu itu. Oh, semua orang Respiro itu kalang kabut semua itu. Saya siap bertanggung jawab. Kamu tuh udah kena klaim udah 200-an juta. Saya meeting sama tim saya, waktu itu 3 orang. Itu waktu itu orang yang nyablonnya itu, yang seniornya itu orang Bandung. Saya nih bertahun-tahun nih, bulan tahun nyablon ini. Nggak bakalan bisa, mustahil katanya. 3 hari ngerjain seperti ini mustahil katanya. Sebentar, tak bilang gitu. Begini saja, saya diskusi alot banget tuh waktu itu. Akhirnya saya tak bilangin begini sama yang nyablon. Sudah, sampean gue udah usah mikirin nih, nanti kelarnya berapa hari apa, sudah nggak usah mikirin sampean. Sampean yang penting kerjain saja. Mau dapat 10, mau dapat 20, saya udah biar urusan saya. Dalam batin saya waktu itu, saya jangan sampai mengecewakan yang ngasih kesempatan saya. Waktu itu ya bismillah saja, saya itu ya berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa gitu loh. Siang itu kan Mang Denny itu ngontrol terus tuh, Mang Denny tuh. Mang Denny tuh 24 jam itu ke saya itu. Dapat berapa, nanti nanya lagi dapat berapa. Waktu itu saya tuh sehari dapatnya, harusnya kan 150 tuh, saya tuh berbohong. Sebenarnya soalnya ke dalam batin saya, kalau saya nggak berbohong ya sudah, Pak Arif sudah ngalih tim saya. Kalau sehari nggak 150 ya sudah, saya sudah diklaim saja. Daripada saya diklaim tapi saya dalam batin saya bisa gitu loh. Waktu itu sehari itu siangnya dapat 60 waktu itu. Harusnya kan dapatnya itu sekitaran 80 lah, disuruhnya itu 80. Tapi saya berbohong. Kata Mang Denny, dapat berapa katanya? Saya ngomong dapat 80, padahal itu waktu itu dapatnya 60 itu. Waktu itu 3 hari itu saya tidur paling 1 jam 2 jam. 1 jam 2 jam waktu 3 hari 3 malam itu. Hari itu pagi 150 langsung dibawa itu, jadi nggak bisa bohong. Langsung dibawa, alhamdulillah ya 150. Hari berikutnya
saya itu dapat lagi 70. Tapi malamnya saya genjot lagi, dapat lagi tuh. Hari terakhir saya dikasih waktu sampai jam 5 sore. Alhamdulillah saya jam 1 siang saya sudah beres semua. Semua senang, orang Respiro senang, saya senang, apalagi saya gitu. Wah lega banget itu. Sampai terus saya kumpulkan lagi timnya, sudah kita libur 3 hari, tak bilang gitu. Sudah tak bayar, tak bilang gitu. Atas apresiasinya itu. Waktu 3 hari 3 malam juga itu sudah tak, pokoknya mau bonus mau lembur sudah saya tanggung semua, gitu, tak bilang gitu. Dari titik itu banyak sekali saya belajar apa kegigihan gitu, saya belajar membangun kepercayaan kayak gitu, saya belajar bangun tim itu dari titik itu. Dan dari titik itu pula Pak Arif ngasih kepercayaan saya lebih. Biasanya saya dikasih kerjaan 200, itu waktu itu langsung 600, 1000, ya, sampai sekarang alhamdulillah. Dan saya tuh terus belajar. Respiro butuh apa, saya belajar. Respiro butuh apa, saya belajar. Alhamdulillah sampai sekarang pun masih terpenuhi. Ya walaupun saya masih banyak belajar, masih lah pasti kekurangannya. Misalkan ini, tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengikuti senggangannya. Pak Tarna tuh orangnya ulet, maju, pengen maju terus dan maju. Terus suka bercanda. Ya sesama itu nggak bisa beda-bedain gitu, disamain. Kurang lebih hampir 2 tahun ini ya. Yang jelas Mas Tarna itu orangnya enak diajak sharing. Kalau kita misalkan dari segi kerjaan nggak tahu atau dari segi apapun nggak ngerti gitu, kita sharing. Mas Tarna itu orangnya banyak ngasih masukan gitu, banyak ngasih input yang bagus gitu. Dan orangnya itu juga mau maju bareng gitu. Justru dia yang lebih banyak untuk kasih support gitu, ayo maju gitu. Jangan sampai kita kendor, atau lagi ya kayak saya ini baru memulai di Respiro dulu, ayo harus bisa, ayo pasti bisa gitu. Jadi apapun yang kata orang nggak bisa atau ragu-ragu itu hilangin dulu gitu, dicoba aja dulu, pasti nanti akan bisa gitu. Jadi tambah terus ilmunya, upgrade ilmunya, pasti akan nanti semakin maju. Mudah-mudahan Respiro makin berkembang pastinya lah ya, makin bermanfaat, go internasional mungkin, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin dengan kerjasama, mungkin doa-doa karyawan-karyawan kita semua, mudah-mudahan dan terus akan selalu menjadi jembatan rezeki bagi orang lain. Karena dari Respiro ini banyak teman-teman di luar sana itu bisa makan, bisa menghidupi keluarganya, hasilnya mungkin jalannya dari Respiro. Jadi mudah-mudahan Respiro semakin berkembang.